Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masyaallah muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan jamaah salat isya insyaallah. Semoga kita semua senantiasa dirahmati, dicintai, dikasihi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, perkenankan saya mengajak panjenengan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah dilimpah curahkan pada kita semuanya, sehingga alhamdulillah di sore hari ini atau di malam hari ini Allah takdirkan kita kembali hadir di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat untuk melanjutkan ikhtiar kita dalam rangka membekali diri-diri kita dengan ilmu yang bermanfaat berkaitan dengan ajaran agama yang mulia ini, ajaran Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk, pedoman dan bimbingan kepada seluruh umat manusia, khususnya orang-orang yang beriman. Sehingga dengan kita memahami ajaran agama ini, kemudian kita amalkan, kita terapkan syariatnya, hukum-hukumnya, perintah-perintahnya dalam kehidupan, tentu kita semua berharap beroleh kemuliaan, keselamatan, kebahagiaan yang sebenarnya, yang hakiki dalam kehidupan akhirat kelak dan juga dalam kehidupan di dunia ini. Maka hendaklah kita berusaha semaksimal kemampuan kita memanfaatkan waktu, tenaga, pikiran, bahkan harta kita untuk mengkaji, mentadabburi dan memahami ayat-ayat yang Allah turunkan kepada Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya dengan jalan itulah kita bisa memahami agama ini, kemudian menerapkan dalam kehidupan, dan insya Allah semua itu akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan yang sebenarnya di dunia dan akhirat. Tidak lupa pula senantiasa kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah dipilih dan diutus oleh Allah untuk mengajarkan agama yang mulia ini, petunjuk dan pedoman bimbingan ini, dan mendakwahkan kepada seluruh umat manusia, khususnya orang-orang beriman yang menerima dan menjadikan agama yang dibawa oleh Rasulullah benar-benar sebagai petunjuk, pedoman dan bimbingan dalam kehidupan. Rasulullah SAW telah mengajarkan semua yang kita butuhkan sebagai hamba. Beliau tidak menyisakan sedikit pun. Apa yang diperintahkan oleh Allah untuk diajarkan, disampaikan, semuanya sudah diajarkan. Dan beliau tidak hanya pintar ngomong, beliau tidak hanya ngomong-ngomong atau omong-omong sekarang ada istilah omong-omong, tapi benar-benar beliau praktekkan dalam kehidupan.
segala macam bentuknya, Rasulullah praktekkan segala macam ibadah. Allah larang kita berbuat syirik, Rasulullah praktekkan menjauhi syirik. Allah larang kita dari bermaksiat dengan perbuatan-perbuatan dosa yang diharamkan oleh Allah, Rasulullah jauhi semua perbuatan maksiat. Maka ucapan Rasulullah dan amalan atau perbuatannya selaras dengan apa yang beliau ajarkan. Ya, apapun. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk zuhud di dunia, wara, bertakwa dan seterusnya, semuanya sudah dipraktekkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah manusia yang paling mulia kedudukannya nanti di akhirat. Beliau adalah pemimpin para nabi dan rasul. Ya. Bahkan pemberi syafaat terbesar. Ketika para nabi dan rasul kebingungan nanti di akhirat, bahkan termasuk Nabi Adam, Nabi Ibrahim kebingungan. Ya, maka mereka mendatangi Rasulullah SAW agar minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segera diadakan pengadilan akhirat. Ya, ketika semua manusia sudah menunggu, maka mereka mendatangi Rasul. Dimulailah pengadilan akhirat. Ya, dihisab, ditimbang amal perbuatan kita. Ya, dan seterusnya apa yang akan kita alami di akhirat. Jadi dari hal tersebut kita memahami bahwa Rasulullah adalah manusia yang paling mulia ya dalam kehidupan akhirat. Bapak Ibu sekalian, pada pertemuan yang lalu saya telah menerangkan berkaitan dengan tujuan hidup. Ya, saya telah menerangkan, masih bisa dilihat videonya di channel Pak Komarudin Umar. Silahkan dilihat. Saya sudah nonton berulang-ulang. Ya, jadi hasil rekaman ini itu masih bisa dilihat. Ya, nanti kalau ada koreksi-koreksi monggo dibuat, ditanggapi di bawah. Boleh, tidak apa-apa. Kalau ada kekeliruan dari apa yang saya sampaikan, tidak apa-apa, disampaikan. Ustaz, ini kayaknya kurang tepat hadirnya, ayatnya dan seterusnya. Boleh. Ya, karena dalam perkara agama tidak ada orang yang sempurna, Bapak Ibu sekalian. Baik secara ilmu maupun amal, gak ada. Sampai ustaz, kiai, ulama sekali berapapun, itu pasti ada kekeliruan. Ya, karena kita tidak maksum. Yang maksum itu para nabi dan rasul. Apa artinya maksum? Dijaga oleh Allah dari kesalahan-kesalahan, dari dosa-dosa besar, itu dijaga. Adapun kita ya tidak. Maka wajar kalau kemudian dalam ceramah, dalam khutbah atau penyampaian agama ada yang keliru, yang kurang dan sebagainya. Oke. Saya sampaikan pada pertemuan yang lalu sebagaimana atau seharusnya seorang mukmin, seorang muslim itu benar-benar paham akan hakikat dan tujuan hidup. Artinya kita mau kemana itu sudah tidak diragukan lagi, sudah pasti. Pokoknya menjalani hidup ini sudah jelas, tidak ada jalan lain dan tidak ada tujuan lain, pasti itu sudah. Dan secara rinci sudah saya jelaskan. Nah, pertemuan kali ini kita ingin sedikit membahas tentang bagaimana meraih dan mencapai tujuan itu. Karena boleh jadi ada orang sudah jelas dan dia tahu tujuannya, tapi tidak didapatkan. Kenapa? Dia tidak berusaha untuk meraih tujuan itu. Atau dia salah jalan ketika hendak meraih tujuan itu. Ya. Jadi bisa jadi dia sudah tahu, oh saya mau ke sini, ya, tapi tidak berusaha, dia tidak akan sampai. Ya, kata pepatah mengatakan, innas safinata, sesungguhnya perahu itu tidak berjalan di atas darat. Sesungguhnya perahu itu tidak berjalan di atas darat. Artinya, kalau kita ingin mencapai sesuatu, ya lewati jalannya, ikuti jalannya. Ya, ikuti jalan
menuju tujuan tersebut. Yang pertama. Yang kedua, laksanakan apa-apa yang bisa menghantarkan ke tujuan itu. Ya. Dan inilah kaidah yang penting sekali Bapak Ibu sekalian. Kita semua menyadari bahwa kita ini insya Allah tujuan hidup kita adalah bahagia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan dalam kehidupan akhirat tujuan akhir kita adalah masuk surga, dijauhkan dari api neraka. Ayatnya saya sudah bacakan pada pertemuan yang lalu. Itu sudah tidak bisa diganggu-gugat. Pokoknya tidak ada jalan lain atau tidak ada tujuan lain kecuali nanti kita ingin masuk surga. Persoalannya sekarang adalah apakah benar-benar kita telah menempuh jalan yang mengarah ke surga? Atau apakah benar-benar kita sudah mengusahakan, ya, benar-benar kita menjalani hidup ini agar benar-benar nanti kita masuk surga? Ataukah justru sebaliknya, kita pengen masuk surga, tapi kita tidak menempuh jalannya, kita tidak melaksanakan sebab-sebab yang bisa menghantarkan kita ke surga? Nah, ini ya, kalau istilah dalam lembaga atau perusahaan biasanya ada istilah visi dan misi. Bagi jenengan yang pernah bekerja di sebuah lembaga, perusahaan atau pemerintahan pasti tahu ada istilah visi dan misi. Visi itu adalah tujuan yang akan dicapai dan diraih. Misi itu adalah langkah-langkah, ya, apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Itulah misi. Dua-dua hal ini harus jalan. Tidak boleh hanya visi saja atau tidak boleh hanya misi saja. Dua-duanya harus jalan. Nah, visi hidup kita sudah saya jelaskan pertemuan lalu. Sekarang mari kita lihat apa yang seharusnya kita jalani, apa yang harusnya kita lakukan, amalkan, terapkan dalam kehidupan supaya benar-benar tujuan yang kita tuju tersebut benar-benar dapat kita. Bapak Ibu sekalian, pertemuan yang lalu saya sempat membacakan satu ayat dalam surat Ali Imran ayat 185. Ya. Dan di ujung ayat tersebut ada kalimat wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tiadalah kehidupan dunia ini kecuali mata'ul ghurur. Apa itu mata'ul ghurur? Kesenangan yang menipu. Mata itu kalau secara bahasa itu perhiasan atau sesuatu yang menyenangkan. Tapi menyenangkan tapi punya batas waktu. Ada masa expirednya. Kalau dipakai ada masa ausnya, ada masa rusaknya. Itu namanya mata. Apapun, yo baju, yo pakaian, yo perabotan, yo rumah, yo kendaraan, dipakai senang-senang, tapi itu ada masa habisnya, ya, masa expirednya. Itu namanya mata. Dan kesenangan-kesenangan yang kita alami, kita rasakan ini dikatakan dalam ini adalah al-ghurur, menipu, memperdayakan. Maka pertemuan yang lalu saya jelaskan jangan sampai kehidupan dunia ini menjadi tujuan. Sebab kalau dia menjadi tujuan, notok untuk dunia saja sudah habis. Kita tidak akan sampai, ya, tidak akan sampai ke kebahagiaan yang sebenarnya. Kebahagiaan di surga itu tidak akan nyampe. Kenapa? Oh, kita sendiri milih hanya nyampe dunia toh. Pokok dunia. Senang ini, senang itu, punya ini, punya itu, banyak. Pokoknya sudah selesai. Jadi tidak ada orientasi nanti. Saya pengen nanti masuk surga, keluarga aku masuk surga, orang-orang yang saya cintai dan saya senangi, sayangi, semuanya masuk surga. Tidak ada di situ. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian. Maka kenapa kita penting setelah tahu tujuan hidup kita mulai menata hidup kita, ya, sedikit demi sedikit, setahap demi setahap.
kita perbaiki hidup kita. Ya, mungkin kita tidak bisa katakan wah terlambat, umur sudah 50 tahun, 60 tahun, wis kasih. Tidak boleh berkata begitu. Boleh jadi memang masa lalu kita Masya Allah, karena kita memang gak ngerti apa-apa. Kita hidup di lingkungan yang lupa kepada Allah, tidak ngerti tentang hakikat hidup. Akhirnya hidup kita pokoknya apa yang orang kejar itulah yang kita kejar. Orang mengejar dunia, kita kejar dunia. Karena itu kita hidup di lingkungan seperti itu. Tapi sekarang kita sadar bahwa ternyata tidak demikian hidup itu. Tapi kita juga tidak boleh katakan terlambat. Mumpung selama nyawa masih di badan kita, maka kita harus berusaha. Ya, kita harus berusaha. Saya telah sampaikan hadis pada pertemuan yang kemarin. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ittaqullaha haitsu ma kunt." Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dalam kondisi apapun. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah, ikutilah perbuatan jelek, perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik ini akan menghapuskan keburukan-keburukan kita yang lama. Sudahlah, masa lalu kita itu Masya Allah banyak kesalahan, banyak pelanggaran, banyak dosa, banyak maksiat. Sudah, ya sudah, itu masa lalu. Kita kubur, kita sosok masa depan kita dengan harapan yang jauh lebih baik, dengan niat yang tulus bertaubat kepada Allah. Semoga Allah menghapus, menghilangkan semua yang telah kita lakukan di masa-masa yang lalu. Ini janji Allah. Kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan saat ini, maka keburukan-keburukan yang lalu akan dihapus. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. 3 perkara ini saya jelaskan pada pertemuan yang lalu dan menutup pertemuan tersebut. Baik, Bapak-Ibu sekalian, dunia ini disebutkan oleh para ulama darul ibtilah, negeri tempatnya ujian. Adapun akhirat darul jaza, tempatnya mendapatkan, memperoleh, menikmati apa-apa yang sudah kita perbuat selama hidup kita. Negeri balasan. Jadi dunia darul ibtilah, negeri ujian, nanti balasannya akan kita dapatkan di akhirat. Ya, ini disebutkan dalam berbagai macam hadits Rasulullah dan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, kenyataan bahwa hidup di dunia ini singkat. Saya ulangi, hidup di dunia ini singkat, hanya sesaat saja. Tapi yang singkat dan sesaat ini sangat menentukan kehidupan kita selanjutnya. Masya Allah. Justru yang singkat ini menjadi penentu untuk tahapan hidup selanjutnya. Apa tahapan hidup selanjutnya? Pertama, masuk alam barzakh. Setelah itu nanti terjadi hari kiamat, hancur seluruh alam ini, kemudian setelah itu dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali, kita dibangkitkan kembali. Itulah alam mahsyar. Ya, dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan matahari didekatkan 1 mil. Ya, kemudian setelah itu ditimbang amal kita, dihitung amal-amal kita, kemudian diberikan catatan amal kita selama hidup di dunia. Kemudian di sana nanti ada namanya syafaatnya Rasulullah SAW, ada telaga Kautsar. Kemudian setelah itu menyeberangi sirat itu seperti jembatan, diseberangi neraka, di bawahnya ujungnya surga. Siapa yang selamat menyeberangi jembatan nyampe ke surga, tapi siapa yang celaka maka dia akan jatuh ke neraka.
Seperti itu perjalanan hidup kita nanti. Dan itu bukan sehari dua hari. Ya, disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadits yang saya boleh menyatakan, a'mal ummati baina sittina ila sab'in. Umur umat ini antara 60-70 tahun. Tidak semua sadar. Kalaupun ada yang lebih dari 70 tahun itu sedikit. Wa aqallahu ma yajuzu dzalik, kata Rasulullah. Sedikit yang melampaui 70 tahun. Ada memang benar, tapi sedikit. Itu pun kalau sudah melampaui 70 tahun, kadang-kadang sudah balik lagi seperti anak-anak. Ya, ngompol atau kencing di mana-mana. Ya, tidak sadar, sudah lupa, sudah pikun, ya. Alhamdulillah kalau ada di antara kita lebih dari 70 tahun tapi masih sehat ingatan, badan masih sehat, masih bisa ke masjid, Masya Allah. Itu bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian dari umur 60-70 tahun ini kalau dibanding dengan akhirat tidak ada apa-apanya. Berapa lama orang di alam barzakh, alam kubur, setelah mati dikuburkan? Berapa lama? Ya, sampai nanti datangnya hari kiamat. Sementara hari kiamat kita tidak tahu kapan terjadinya. 10 tahun kan, 20 tahun kan, 100 tahun kan, 1000 tahun kan, atau 1 triliun tahun kan, kita tidak tahu. Ya, berarti ada kemungkinan tinggal di alam barzakh itu masih ratusan tahun. Itu alam baru, alam barzakh, alam kubur. Kemudian setelah terjadinya hari kiamat lebih panjang lagi. Makanya kalau dikatakan bahwa alam akhirat itu kekal abadi, artinya sudah tidak ada ujungnya lagi, sudah tidak ada akhirnya. Kalau orang itu masuk neraka dan dia dalam keadaan kafir, khalidina fiha abada, dia kekal di dalamnya selama-lamanya. Kalau dia mati dalam keadaan kafir. Adapun kalau dia mati dalam keadaan muslim, dia mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW, tapi dalam kehidupannya banyak berbuat dosa, bermaksiat, ya, dan belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka boleh jadi dia masuk ke dalam neraka, tapi suatu saat dia dientaskan dari neraka karena dia mati dalam keadaan muslim. Tapi ingat, bukan sehari dua hari, ya, bukan sehari dua hari. Sehingga nanti di hari kiamat terungkap hakikat semua yang kita alami dalam kehidupan di dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nazi'at ayat 66 yang sering kita baca. Allah menyatakan ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duha. Ketika orang kafir itu sudah melihat kehidupan akhirat, orang-orang kafir dia lihat kehidupan akhirat, maka mereka merasa bahwa seolah-olah waktu hidup di dunia atau tinggal di dunia itu hanya sebentar saja. Asyatan atau duhaha, ya sekadar waktu sore atau waktu pagi. Waktu sore itu kan singkat, habis sholat asar, duduk-duduk, tiba-tiba masuk maghrib, ya, habis sholat subuh, syuruk, tiba-tiba sudah siang. Waktunya sangat pendek, ya. Seperti itulah perasaannya orang-orang yang melihat kehidupan atau kejadian-kejadian di akhirat kelak, khususnya orang-orang kafir. Maka kita sebagai seorang muslim betul-betul harus bersiap sedia. Lebih ditekankan lagi dalam surat Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Al-Mu'minun 112 sampai 114. Qul, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya ya kepada manusia nanti di akhirat. Kam labistum fil ardi adada sini? Berapa lama, berapa tahun kamu tinggal di dunia? Jadi nanti di akhirat ketika manusia sudah dikumpulkan, ya, kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
hari atau bahkan hanya setengah hari. Perasaan mereka itu, ya, walaupun umurnya 70 tahun, 80 tahun, bahkan mungkin 100 tahun, ketika melihat kehidupan di akhirat, mereka rasa waktu tidak. Dulu di dunia itu kami cuma sehari atau 2 hari atau setengah hari saja. Singkat sekali. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Qala illa bintum illa qalila." Sesungguhnya kamu hidup di dunia ini hanya sebentar saja. Lau annakum kuntum ta'lamun. Ya, kalau sesungguhnya atau seandainya kamu mengetahui. Jadi perhatikan Bapak Ibu sekalian. Ini hakikat kehidupan. Singkat, sebentar, tapi sangat menentukan. Kemudian yang kedua, dalam beberapa kalimat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyifati kehidupan di dunia ini dengan beberapa kata, beberapa kalimat. Ya, Allah menyatakan bahwa dunia itu adalah penamaan dalam Al-Quran. Dunia itu maknanya adalah sesuatu yang rendah dan dekat. Rendah dan dekat. Dana ya penuh dunia. Rendah dan dekat. Dekat artinya apa? Dia singkat. Gak panjang-panjang. Ya, gak panjang-panjang. Rendah artinya hina, maka tidak pantas dijadikan sebagai tujuan. Tidak pantas dijadikan sebagai tujuan karena kehidupan dunia ini hina. Ya. Yang kedua, Allah menyifati hidup di dunia ini sebagai mata, seperti yang saya jelaskan tadi, sebagai perhiasan, sebagai kesenangan sementara. Kalau dipakai, digunakan, ada masa expirednya, tidak selamanya. Ya. Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 20, "I'lamu," ketahuilah, pahamilah hakikat kehidupan dunia ini sesungguhnya adalah atau annamal hayatud dunya la'ibun, permainan, bermain-main, walahun, bersenda-gurau, ya, bersenda-gurau, wazinatun, ya, dan perhiasan, kesenangan, watafasur, dan berbangga-banggaan, watafasur bainakum, watakafur fil amwali wal aulad, dan saling istilahnya itu berbangga-bangga tentang banyaknya anak, harta dan anak keturunan. Allah Subhanahu wa taala menyifati kehidupan dunia ini seolah-olah menggambarkan tahapan-tahapan kehidupan manusia. Yang pertama tadi, innamal hayatud dunya la'ibun. Sesungguhnya kehidupan dunia ini seperti orang yang bermain-main. Ini tahapan pertama kehidupan manusia seperti anak-anak. Bayi, anak-anak itu biasanya kesenangannya itu main-main. Ya, main-main. Anak-anak itu kan senangnya main. Tidak ada beban. Pokok main-main. Ya. Jadi seolah-olah manusia itu seperti itu, main-main saja. Tidak serius. Ya, tidak serius. Maka kalau tahapan seperti ini dijadikan sebagai program hidup hanya untuk main-main saja, alamat kita tidak akan sampai pada tujuan. Anak-anak itu kan memang senangnya main. Kemudian beranjak setelah fase anak-anak itu kan setelah umur anak-anak itu kan sampai balik ya. Setelah itu setelah balik kan jadi remaja. Nah, setelah balik masuk tahapan remaja. Apa karakter anak-anak atau remaja itu? Senang senda gurau. Ya, senang senda gurau. Bertemu dengan seumurannya, kongko-kongko main-main, terus senda gurau,
beralih, bukan lagi remaja, masuk tahapan pemuda. Biasanya sudah mikir tentang kesenangan hidup, mulai tertarik dengan lawan jenis, mulai tampil necis, perlete, bersolek, ya kan begitu. Ya, umur sudah 20-25 tahun, 20-an, sibuk dengan penampilan, ya, lalai dengan waktunya, habis untuk nongkrong dengan ini, ya, itu umur-umur ya pemuda, senang perhiasan, gaya, senang-senang dan seterusnya. Kemudian setelah itu, setelah menikah, masuk umur 40 tahun, mulai sukses perdagangannya, usahanya lancar dan sebagainya. Mulai masuk tahapan berbangga, sana kemari menunjukkan kesuksesannya, ya, selfie, kemudian disebar medsos, pergi ke luar negeri, heading kemana-mana, ya, itu tafakur, mulai berbangga, pamer dengan kesuksesan usaha, bisnisnya lancar, punya kendaraan mewah, punya istri cantik, suami ganteng, itu tahapan. Kemudian tahapan berikutnya, watakadzur fil amwal wal aulad. Kalau sudah melewati tadi masa pamer itu, sudah mungkin umur sudah 50-60 tahun, sudah tidak pamer-pamer, tapi tinggal dia berbangga dengan banyaknya harta dan anak-anak keturunan. Sudah banyak anaknya sudah melahirkan, banyak cucu-cucunya. Itu ya. Jadi ini ibarat bahwasanya kalau saja semua tahapan-tahapan itu diikuti, kesenangan-kesenangan itu diikuti dan menjadi tujuan hidup, kita tidak akan sampai ke tujuan yang sesungguhnya. Tujuan hidup kita yaitu bahagia dan sukses dalam kehidupan akhirat, masuk dalam surga. Ya, oleh karena itu kita berusaha, bagaimanapun ya kehidupan kita di dunia, entah itu sukses atau kurang sukses atau tidak sukses dalam kehidupan dunia, tujuan tidak boleh berubah. Tujuan tidak boleh beralih, ya. Tujuan hidup kita tetap berusaha untuk bahagia, selamat, sukses dalam kehidupan akhirat. Yang ketiga, Allah mengibaratkan kehidupan dunia itu seperti zahrah. Ya, zahrah itu artinya bunga mawar. Ya, kelihatan indah, namun kalau dipetik tidak lama umurnya, segera layu. Pagi dipetik, sore sudah layu dan hilang keindahannya. Itulah hakikat kehidupan dunia. Ya, hakikat kehidupan dunia bahwa tidak ada yang abadi. Kesenangan yang kita alami dalam kehidupan ini tidak ada yang abadi. Ya, apapun. Maka tidak boleh sekali lagi menjadi tujuan. Ya, tidak boleh menjadi tujuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha 131, "Wa la tamuddanna 'ainayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum." Dan janganlah kamu tunjukkan kedua matamu, artinya jangan kamu takjub kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka, yaitu orang-orang kafir. Kita akan terlalu sering takjub dengan kehidupan orang kafir yang mereka memiliki segalanya. Orang terkaya di dunia itu kan rata-rata orang kafir. Ya, segalanya mereka miliki, bahkan mereka punya pesawat sendiri, jet pribadi dan sebagainya, perusahaannya puluhan bahkan ratusan di mana-mana negara. Jangan kita terlalu takjub dengan itu.
itu adalah ujian bagi mereka, untuk menguji mereka. Dan kita semua menyadari bahwa seluruh hidup kita ini semuanya adalah ujian. Saya ulang, seluruh hidup kita ini adalah ujian. Kita hanya berpindah dari ujian yang satu ke ujian yang lain. Kondisi kita serba kekurangan, serba menderita, ya, serba melarat dan sebagainya, ujian. Dan ingat sekali lagi bahwa kalaupun Allah takdirkan kita susah, sulit hidup, melarat, menderita, tidak lama, Pak. Umur kita 60-70 tahun. Kalaupun Allah takdirkan kita memiliki kesenangan hidup, fasilitas hidup, semuanya kita miliki, ingat ujian. Bagaimana kita menyikapi? Dan itu tidak lama. 60-70 tahun. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa rizqu rabbika khairun wa abqa." Dan rezeki atau karunia Tuhanmu dalam kehidupan akhirat kelak itu jauh lebih baik dan jauh lebih kekal. Siapa yang ngomong ini? Allah. Tidak mungkin salah, tidak mungkin keliru, tidak mungkin berdusta. Ini adalah kebenaran yang Allah sampaikan kepada Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, ini catatan. Bagaimanapun senangnya, bahagianya, besarnya, banyaknya apa yang kita alami dan dapatkan dalam kehidupan dunia ini, tidak ada yang sempurna dan tidak ada yang kekal. Seenak apapun suatu makanan, umurnya singkat, Pak. Hanya sampai di tenggorokan, lewat tenggorokan, selesai. Dan dengar kadang-kadang ada orang makan rawon atau makan paling enak lah, harganya sekian. Ya, kemarin ada teman kami ke Turki. Dia ke Turki karena anaknya tinggal di Turki. Terus sampai di sana, dia makan di bandara Turki karena sudah kelaparan, belum makan. Dia makan di bandara Turki. Itu ada kayak kebab, tahulah kebab segini, kecil kebab. Ya. Terus dia makan bertiga dengan anak, bayar 3 juta. Makan kebab toh. Lah. Ya mungkin kursnya di sana beda. Kita makan kebab 50.000 di sini, masya Allah. 3 juta, kaget ya Allah. Kayak uang nggak ada nilai. Ya begitu juga pakaian, ya perhiasan, tas. Pernah dengar ada tas harga 1,5 miliar? Ya, orang ke Singapura cari tas merek paling bagus, ternyata buatan Tanggulangi. Dibuat di Tanggulangi tanpa merek, dikirim ke Singapura, di sana dikasih merek, dijual juta, bahkan ratusan juta. Pertanyaannya, manfaatnya apa? Apakah tas itu bisa memasukkan rumahnya di situ, mobilnya di situ, atau kendaraannya atau hartanya? Tidak. Sama dengan tas kresek. Fungsinya ya sama, untuk barang-barang bawaan. Ya kan? Jadi fungsinya ya sama. Nah, tidak ada yang sempurna, tidak ada. Itulah sebabnya suatu saat Jibril menasihati Rasulullah SAW. Perhatikan nasihat. Ini hadits yang hasan, dihasankan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani, diriwayatkan dari sahabat sahih. Ya, Rasulullah bersabda, "Atani Jibril." Suatu saat Jibril mendatangiku. Faqala, kemudian dia berkata, Jibril alaihi wasallam, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, ish ma syi'ta." Hiduplah sekehendakmu. Hiduplah sekehendakmu sesuai dengan keinginanmu. Lakukan apa saja yang kau inginkan dalam kehidupan. Tapi ingat, fa innaka mayyitun. Suatu saat engkau akan jadi mayat. Artinya suatu saat pasti engkau akan mati. Ya, sekarang
sekalipun engkau Rasul, manusia terbaik, paling disayang dan dicintai Allah, suatu saat kamu akan mati. Perhatikan itu. Maka jangan kamu terlena. Siapkan dirimu sebelum datang kematian itu. Coba lihat itu. Siapa yang dinasihati ini? Rasulullah SAW. Ya sudah dijamin selamat dalam kehidupan dunia akhirat, diampuni dosanya. Konon lagi kita yang banyak dosa, banyak melakukan kesalahan, ibadah kita sedikit, kita banyak lalai, ya tentu lebih perlu kita merenungkan. Suatu saat kita akan mati, ya. Maka silakan jalani hidupmu sesuai keinginanmu, tapi ingat, suatu saat engkau akan jadi mayat. Kemudian kata Jibril, wahbib masyita, cintailah, sukailah, senangilah apa saja yang ada di dunia ini. Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, pasangan, silakan cintai, sukai, senangi, gak apa-apa. Tapi ingat, fa innaka mufariquhu, suatu saat engkau akan berpisah dengannya. Mau tidak mau, bagaimanapun besarnya cinta kita kepada istri, suami, kita akan berpisah. Gak mungkin kita akan selamanya hidup bersama mereka. Kita mati belum tentu dia mau masuk sama kita di kubur, ya kan? Maka cintailah mereka, tapi ingat, suatu saat akan kita terpisah. Maka cinta kita itu dibangun atas cinta kepada Allah. Kita cintai apa yang kita miliki berupa harta, ya, atau jabatan, atau apapun, termasuk pasangan, kita cintai, tapi karena Allah. Maka suatu saat ketika dia terpisah dengan kita, ya sudah legowo kita, karena kita cintai karena Allah. Tapi kalau kita cintai semata-mata cinta karena dunia, semakin besar cinta kita kepadanya, suatu saat terpisah, lebih menyakitkan. Betul apa betul? Ya, semakin cinta kita kepada sesuatu, semakin sakit ketika berpisah dengannya. Masya Allah. Insya Allah. Saya habiskan hadis ini ya, jadi belajar. Wa'mal nasyita, beramallah atau berbuatlah sesukamu. Fa innaka majziyun bihi, tetapi sesungguhnya engkau akan menuai balasannya. Ya, ingat, amalan apapun yang kita perbuat, baik itu perbuatan baik, amalan baik, amal saleh, maupun perbuatan jelek, perbuatan buruk, pasti ada balasan. Kemudian wa'lam anna syarafal mu'min, ya, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehormatan seorang mukmin, qimuhu atau qiyamuhu billah, yaitu berdirinya dia di waktu malam yang lain, sholat. Kehormatan seorang mukmin adalah dengan melakukan atau melaksanakan yang lain. Wa izzuhu atau wa izzatuhu istighna'uhu 'anil nas, dan apa namanya, kemuliaannya adalah merasa cukup dari manusia. Artinya dia tidak rakus dengan apa yang ada di tangan manusia. Insyaallah ini nasihat yang saya berikan. Maka sekali lagi saya ingin sampaikan kepada panjenengan dan kita semua yang termasuk di sana, mari kita tata hidup kita, jalani hidup kita di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, setahap demi setahap, sedikit demi sedikit, manfaatkan umur yang diberikan oleh Allah atau apapun fasilitas hidup yang diberikan oleh Allah untuk meraih cinta Allah, agar kita semua bahagia, selamat dalam kehidupan dunia, lebih-lebih nanti dalam kehidupan akhirat. Karena waktu sudah habis, sementara kita cukupkan. Kalau nanti ada pertanyaan mungkin di pending dulu, ya, pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta,
Mulai. Assalamualaikum.